Kemudian urusannya pihak yang lain. Kemudian kenal nggak Mbak Vero ini? Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Tanggung jawabnya itu ada di saya semua. Ibu sedang bertanggung jawab. Ibu sedang berbohong. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU masih membahas tentang kisruh ya, penahanan ijazah di Surabaya, yang mana sebelumnya sempat terjadi cekcok ya antara Cak Armuji, wakil wali kota Surabaya, dengan pengusaha bernama Hanjua Diana yang begitu viral ya. Dan pada akhirnya terjadi perdamaian ya, dimana Hanjua Diana ini meminta maaf gitu ya. Cuman nggak cukup sampai di situ ya. Setelah Hanjua Diana minta maaf dan Cak Armuji memaafkan, juga sebenarnya banyak yang kecewa juga ya, karena terjadi saling maaf-maafan ini ya, nggak sesuai ekspektasi netizen gitu. Cuman berikutnya gimana tentang ijazahnya? Nah ini ya akhirnya Wakil Menteri Tenaga Kerja pun turun tangan ya untuk mengurus ijazah ini supaya tidak ditahannya ke perusahaan milik Hanjua Diana. Dan pada saat Wakil Menteri Tenaga Kerja menemui, ini terjadi pertemuan ya, terjadi pembicaraan yang sangat sengit ya. Ternyata tidak semudah itu ya minta ijazahnya kepada perusahaan tersebut guys ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke guys ya, kita lihat ya detik-detik ketegangan ya pada saat sidak ya. Sidak ya dari Wakil Menteri Tenaga Kerja. Kalau dari Wakil Wali Kota sudah, dan di sini Wakil Menteri sekarang ya, Pak Ebenezer ya, itu pun masih didampingi dengan Cak Armuji sama yang lainnya, ada Kapolres Tabes ya. Pokoknya orang-orang penting. Dan ternyata Diana ini nggak gentar guys. Bahkan beberapa netizen menyebutnya ini memang menjengkelkan ini Diana katanya. Oke, yuk kita tonton aja ya videonya ya. Let's go. Dan ini Cak Armuji ya, sedikit speak dari Cak Armuji. Saya nggak kenal sampean itu penipu. Wow, penipu matamu. Saya Cak Ji, mengedukasi arek-arek Surabaya. Ini menurut saya ya Cak Ji ya. Kita tidak perlu lagi maksudnya di kolom komentar tuh, yalah Cak Ji, banyak yang kita gitu ya. tidak bisa mengatur hak Cak Ji. Cak Ji mau memaafkan atau apapun terserah Cak Ji. Adewe sebagai wong sing berpikir logika itu menuntut dan memohon kepada Cak Ji nanti diberi perlindungan hukum terhadap saudara kita yang ditahan ijazahnya. Ngono ya Cak Ji ya? Pasti pemerintah kota tetap mendampingi para korban yang ijazahnya itu ya. Ditahan. Proses hukum berlanjut terus Cak Ji ya? Terus itu Benar. laporan oleh Polres. Karena Cak Ji juga punya tanggung jawab menjadi teladan bagi arek-arek Surabaya. Tadi nek Surabaya itu nek wong njaluk sepuro kudu disepurani. Soalnya nek gak disepurani nanti membuka masalah yang baru. Iku wong Surabaya. Oke, matur nuwun Cak Ji. Oke ya. Siap. Itu ya. Bercanda ya. Oke, lanjut ke ini ya, sidaknya ya dari Wakil Menteri bersama Cak Ji juga. Nah ini part 1 guys, ada 7 part ya. Kita ikuti aja mulai dari part 1 ini. Sidak Wamenaker, sikap Diana bikin kesel ya. Ini capture keterangan di videonya. Ini kedatangan wakil menteri ya, Pak Ebenezer. Kacau. Aduh. Tuh, gak dibuka nama nih? Gak dibuka mana? Waduh. Dibuka gak lagi? Bilang ada Pak Wamen loh. Itu orang CCTV nih kok. Kok kuncinya hilang? Waduh. Enggak. Enggak kuncinya hilang kali, enggak hilang ah? Wah, wih kan jenenge tumpen yang gini nanti. Di sana nih kita. Waduh. Di mana-mana ada. Ada Pak ya? Beneran. Nah, Dewi di mana-mana ada.
Oh tadi Bu, ini ada. Bilang ada Pak Kapolres. Sama Pak Kapolres Tabes loh. Ada Pak Kapolres ini. Loh, Digembok. Digembok. Anjane. Ya, ayo Mas Yono. Oke, saya. Ayo, Rek. Nah, ini dikasih masuk akhirnya ya. Wes. Masuk kalau wes. Wah. Iya. Wah, yo. Nah, rupanya seperti ini ya kantornya ya. Di tempat kerjanya Sentosa Hasil, di mana Pak Wamen dan Pak Kapolres dan semua tim yang ada datang ke sini. Nggak apa-apa, masuk aja kalau ini. Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya, itu terkait warganya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan itu tidak kooperatif. Nah, ini tanya, saya ibu jangan ngebohongin kita. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan, juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian itu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nggak boleh Ibu marah-marah. Masa negara meras sih? Saya nggak tahu Pak, saya masih Gitu. di luar kota. Karena di sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya, gitu. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Iya Pak. Itu Pak Wakil itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada. Teman-teman udah datang belum tuh? Siapa? Kawan-kawan yang ditahan? Teman-teman ada. Kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu Nggak nahan? nahan. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Ini sudah korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok, Iya. bukan preman, kita bukan Nggak tahu, preman. Pak. Saya nggak nahan Pak. Tempat saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan masuk, kalau naik. Mana teman-temannya itu? Mana kawan-kawan yang ditahan ijazahnya tuh? Bu, tadi kan ngomong harian lepas. Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan Enggak, kerja. Ada. Ya dibuktikan aja. Ya nanti si Putri si siapa? Ya. Inilah. Saya nggak merasa Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya Pak. Nggak ada Nah, itu fitnah. kan kita negara hukum. Nah, iya makanya kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Ya mau ngomong yang ini itu, ya kita diselesaikan kan ada jalurnya. Lah memang karena kita ini bicara tentang hukum Bu, bukan bicara tentang ini. Itu jangan salah juga menerjemahkannya dong. Iya, saya tahu. Sesuai fakta. Saya ini kan kerjanya juga. Saya ini apa sih Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya. Kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Gitu. Ibu jangan ngomong soal hukum dengan kita. Iya Pak. Kami juga butuh yang namanya mitra strategis kita adalah industrial. Nah kita juga butuh yang namanya industrial ini memberi namanya kesejahteraan untuk burunya. Iya. Jangan berpikirnya kita datang ini meras atau preman, enggak Bu ya. Enggak, di sini ada penegak hukum, ada polisi dan sebagainya. Saya nggak pernah ngomong gitu kalau memang Bapak memang benar kayak Pak Wali. Saya Tadi Ibu bilang kita bicara negara hukum, ya kita tahu, kita negara kok. Saya kan mewakili negara, ini wakil negara. Maksud saya itu tentang tuntutan yang lain. Tuntutan apa? Yang ngomong saya ini itu, ya itu kan Ini nanti itu apa, dibuktikan coba? sama dinas yang terkait. Ya ini itu apa Bu? Dinas tenaga kerja. Apa? Patri sini Patri. Tapi sini. Ini Patri. Tadi gimana? Jadi kemarin Bapak sudah kami panggil di dinas pun, kemudian secara spesifik mengatakan bahwa tidak mengenal atau lupa pekerjanya, tidak merasa menahan ijazah, tetap bertahan seperti itu. Oke. Artinya memang ada, kita harus kerja keras lagi dari bawah itu akan saya gali lebih lengkap kerjanya di mana, siapa kalau ngomong hubungan kerja ini kan ada unsur upah,
unsur Iya. pekerjaan, Ada unsur perintah. Nah ini yang Tidak mengenal karyawannya. menurut dia lupa, bahasanya lupa. Jadi 31 itu lupa semuanya. 31 kalau bohong nggak pidana ya. Iya. Ibu bohong. Ya, ini part 1, habis ini kita lanjut part 2. Cuman ini menarik ya. Jadi Diana ini bersikeras tidak mengenal orang-orang yang mengaku ijazahnya ditahan tersebut ya. Jadi tidak kenal, lupa seperti itu ya. Nggak tahu ini memang benar-benar seperti itu apa memang ya apa itu strategi aja kita nggak tahu ya, karena kita sering lihat ya di pengadilan gitu, bahkan bukan di sini, ini belum di pengadilan itu kalau hakim mau nanya sesuatu kepada saksi, saksinya bilang lupa pak, lupa, nggak tahu, lupa itu itu banyak terjadi juga ya, tapi kita nggak tahu. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Sebenarnya ini banyak sekali komentar ya, cuman kalau kita bacain nanti takutnya terlalu panjang karena ini ada 7 part guys. Agak panjang nih ya, kalian ya, kita nobar lah ya. Yuk part 2 ya. Nggak Gitu. kenal. Semua 31 nggak kenal Bu Diana. Loh, lah luar Kadang harian lepas pak. Nggak masuk akal. Kadang masuk seminggu, nggak masuk. Enggak, ada anak Surabaya ada 12 Gini, orang. ibu pasti sendiri tinggal di gudang ini. Nggak ada manajemen yang lain. Nggak, Pak. Kita di sini, kalau memang ada kerjaan baru kita kerja. Nggak ada teman di. Pengurusnya siapa di sini? Kenapa? Di sini ibu sendiri. Maksudnya Nggak ada yang lain, manajemen yang lain. Karyawan yang lain nggak ada? Ada manajemen pak. Nggak, karyawan sekarang yang ada di dalam Ada. siapa? Ada karyawannya. Ada Kita lihat ke dalam, kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Kita mau tahu. Enggak usah pakai tapi dulu. Jangan yang lain, jangan masuk. Lo enggak, jangan masuk. Enggak, apa kalau kita penegara yang mau masuk? Oh, Boleh bapak, boleh. enggak bisa masuk semua. Apa yang tanggung jawab pemerintah? Pemerintah mau masuk nggak boleh. Mereka ini preman semua yang datang. Enggak. Sahur. Tinggal volunteer aja. Nah, istri Bapak ini ya kan berkali-kali Pak Wakil Wali Kota ini sampai dilaporkan bahkan ya. Negara dilaporkan, itu kacau itu Pak. Iya Pak. Gitu loh. Ya memang kita salah, makanya kita waktu itu. Minta maaf. Sekali lagi Pak, kami ini bukan preman ya. Iya, Enggak meres kami enggak. Ya, iya Pak. Kita warga negara punya kewajiban menjaga warga negaranya. Apalagi terkait hak pribadi ya, terkait ijazahnya. Di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak boleh terjadi ya, menahanan ijazah gitu. Pak Andi, itu teman-teman karyawan yang ijazahnya tertahan dan pernah kerja di situ, Bapak kan pasti mengenali. Mengenal nggak kira-kira? Pak Andi, saya tanya Pak Andi. Kalau saya itu malah saya nggak tahu menau soal karyawan. Loh kok iso nggak? Yang ngurus istri karyawan. Tadi nggak bisa, nggak tahu istrinya Pak. Iya. Pak Andi nggak ikut apa itu ngurusi perusahaan ini? Loh, saya ngurusi barangnya. Saya jualan barangnya. Artinya barangnya Ya, itu jualan sendiri. kan berkaitan dengan karyawan. Cek monggo langsung. Silakan Pak. Pengawas mana pengawas tuh? Pengawas Pak Palu mana? Pak Kapolres. Mohon maaf Pak Erik, Pak Wali. Ini Kapolres Tabes loh udah. Mau nggak dibolehin masuk. Mantan karyawan itu itu. Betul. Kayak apa produknya di dalam ini? Biar keterbukaan. Oh, kuliahnya gini ya, makanya abot nih. Apa ini Pak? Koli apa iki sil. Oh, makanya arek ngangkat 30-40 kilo iki. Yang ini apa sih? Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. Barangnya apa ya? Makanya abot arek ngomong abot sampe gede ini. Pengawas. Manajemennya mana? Kantorannya. Jadi gitu pak, kantor saya nggak di sini. Gudang ini statusnya pinjam pakai. Ini gudang aja Bu. Iya. Tapi ya si Nila sama si Anu ngantornya di sini katanya. Ya, itu kan omongannya dia. Nah, ya nanti makanya kita cross check nanti. Nilanya kan udah OTW sini nih. Nilainya kan udah OTW sini Nila si Kalau teman-teman bayar driver. gajinya gimana? Transfer atau apa? Cash pak. Cash. Di mana, di sini atau di kantor? Bayarnya di sini atau di kantor? Di kantor saya. Itu ada Yang di atas ini atas apa? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Berarti kan kantor. Berarti kantor. Jadi Ayo. administratif itu ada apa? Berarti kan kantor. Konten. Oh, berarti ya ada aktivitas. Itu ada.
Coba lihat ya, ayo Pak, ini dari Polda Bu ya, nggak mungkin kita di sini meres atau apa. Yang anak-anak kerja katanya lembur di apa dikunci dari luar, di mana lemburnya? Sekap 3 hari ya. Lemburnya? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada ada? orang mau nyekap. Bukan. Bisa nyekap orang itu. Bukan lembur, Enggak. tapi mereka tidak bisa keluar. Ya, Itu loh. mereka kan bisa teriak-teriak, satpam banyak di sini. Tuh, satpam sudah nggak ada. Loh, Waktu maksudnya itu. satpam kawasan itu kan banyak toh, Pak. Nah, makanya nanti kita cross Nah, check. makanya kan kita beritanya itu kan sudah simpang siur. Ya makanya enggak artinya Maaf nih. dari ya enggak dari Jadi, sekian anak pengakuannya nah, itu masa bohong semua kan enggak, kecuali 1 orang 2 kan ini. saya nggak tahu, Pak, orang Bu, banyak yang saya sakit coba hati. sampaikan, ini ada penyidik dari kepolisian. Iya, Mereka Pak. ahli, nggak bisa ditipu-tipu. Iya. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali, tapi nggak bisa nipuin polisi. Iya, Pak. Ya, Oh. Bu Diana, Oh, sekali iya. lagi kita tuh punya kewajiban menjaga industrial kita juga. Ibu kan punya kontribusi mempekerjakan orang di sini. Nah, kewajiban kita ngejaga itu. Kedua, juga kita minta sampai kompensasinya apa? Burunya harus dijaga dan sejahterakan. Itu nggak ada. Pak Wali ini punya kewajiban ngejaga warganya. Nggak lebih dari itu. Saya nggak ngeliat Pak Wali ini buat aneh-aneh, nggak mungkin. Dan beliau punya komitmen untuk hal itu. Ini dong, karyawan pada penakut semua. Oh, jangan tertekan aja mereka. Dah, Linda, dah. Linda, Mbak Linda. 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 Yang lainnya mana? Kamu dari mana, Linda? Ambil barang. Lu enggak dari mana? Surabaya apa Dari lu? Mojokerto. Mojokerto. Tenang nah. Wis pirang tahun kerjanya ngene? Masih baru. Piro. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwe kita karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Apa? Saya kan kalau ada kerjaan masuk, kalau enggak kan saya libur. Nila kerja Nila Ya kenal. enggak loh, Pak, kan beda sih. Yang gua coba Ya, ini menarik ya. Di akhir-akhir video ada seorang karyawan ya mungkin nggak tahu ya, dari tadi itu memang posisinya agak masuk gitu ya. Ketemu dengan Pak Armuji itu ditanyain ya, kenal nggak dengan si A, si B gitu ya, yang udah mengadu ke Pak Armuji. Ini jawabannya juga agak mencurigakan ya. Kok jawabannya mirip-mirip dengan Ibu Diana ya. Jadi dengan tegas gitu ya, nggak tahu. Ini itu pokoknya nggak kenal lah gitu ya, padahal dia udah kerja 2 tahun katanya. Nah, ini menarik ya, lanjut aja guys karena ini panjang ya, ini masih part 2, part 3 nih, seru. Nah, akhirnya masuk ke ruangan ruangan meeting nih ya. Sudah berapa bulan ini? Ya waktu di center ditanya ijazahmu gimana loh kamu? Benar ya kamu chatnya sama? Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau utang apa waktu daftar? Waktu daftar. Kamu udah punya utang di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Sampai sekarang punya utang nggak? Gajimu terakhir dikasihkan nggak? Dikasihkan. Berapa? Kasihkan nggak? Gajinya waktu itu mingguan, jadi 1 minggu berapa? 1 minggu itu 585 kan. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Putri itu. Putri. Ini Putri. Iya. Oh. ARD. Benar kamu menerima ijazah dari situ. Terus kamu kemana? Ijazah dia di mana? Itu kan disimpan di dokumen, Pak. Oh. Nah, dokumen itu ada di sama aja. Meja mana dia? Sini tuh, Bu. Samping. Saya nggak nyimpan. Terus apa sih yang nyimpan? Katanya di sini nggak ada kantor. Ya nggak tahu. Coba kan. Nah, ini mulai menarik Coba nih. ijazah. Udah kamu coba ambil tuh. Didampingin. Izin Bapak, Mbak Vero jelaskan prosedur soal Mbak Putri. Ya Mbak Putri, sorry, Mbak Putri. Jadi ketika teman-teman naruh ijazah, terus prosedur berikutnya bagaimana sampai muncul tanda terima itu? Iya. Mau daftar. Itu kan Saya interview. Setelah interview, saya tanya dulu mau ijazah atau uang pengganti ijazah. Kalau memang dia mau menaruh ijazah asli, minimal SMA SMK, baru saya terima di hari mereka kerja di hari kedua. Setelah itu, hari kedua mereka sudah menyerahkan ijazah. Nah, ijazah mereka saya minta. Nah, saya konfirmasi sama Cevero, biar Cevero semuanya tahu kan. Anak ini udah naruh ijazah. Nah, dia nanti membuatkan surat-surat tersebut seperti tanda terima dan lain-lain. Nah, itu nanti Bu Veronya yang sudah memberikan ke saya hasilnya itu sudah ada nama, terus nik, terus setelah itu ada tanda tangan Pak Wisnario itu tadi. Setelah dikasih ke saya, karyawan saya suruh tanda tangan.
itu menandakan bahwa mereka menaruh ijazah di perusahaan ini. Setelah itu saya kasih tanda terima. Tanda terima ini saya peringatkan jangan sampai hilang karena untuk mengambil ijazah asli kalian. Nah, setelah itu untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Saya tuh dikasih baru ini aja sudah. Jadi ijazah asli, lamaran dan surat-surat dari sini sudah tak jadikan satu. Itu disimpan di Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. ruangan salah satu. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Letak. Tapi Mbak Putri itu menerima itu dalam kapasitas sebagai apa? Karyawan? Karyawan CP apa? Sentosa sih. Sentosa itu ini? Iya. Yang gaji Mbak dari PT ini, CP ini? Iya. UD Mbak? Sorry, dari UD ini. Apa ini? Sentosa. UD Sentosa. Gajinya dari UD Sentosa ini. Berarti Mbak karyawan sini. UD Sentosa itu punyanya Bu Diana. Saya. Tapi Bu Diana sebagai pimpinan sini. Ibu jangan ketawa. Enggak, Pak. Yang tadi loh, yang gendutan di bawah tadi katanya nggak ada yang kenal, cross check aja. Sampai tadi ya, di bawah tadi. Kuntet apa panggilannya kuntet apa siapa? Kuntet. Kenal Kuntet? Putri kenal Kuntet? Yang di bawah itu yang mana? Ini kalau kita ini nih banyak yang ngawur, banyak sekali ngawurnya, nggak saling kenal, jangan-jangan ada modusnya. Saya jangan sampai ngambil kesimpulan begitu loh Bu. Karena bingung kita kok nggak saling kenal, kok mudah sekali karyawan putus hilang, ganti. Berarti ada sesuatu loh Bu. Apa itu, Pak? Ya, saya nggak tahu. Kok bisa nggak saling kenal tuh? Mbak Putri laksanakan ke Bu Vero itu siapa? Sedang saya pastinya. Biasanya perusahaan apapun ya, sejelek-jeleknya apapun Bu, nggak begitu polanya. Nggak begitu. Pasti ada sindikat, ada model apalah. Kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Bu Diana, nggak kenal sama Nila? Nggak kenal sama Nila? Saya sekali lagi bilang, karyawan saya ini kan harian lepas, masuk keluar, kan nggak mungkin Pak Mawali. Saya ini hafal satu. Enggak, artinya kenal nggak sama Nila? Saya lupa, Pak. Nila itu ini Pak. Ini foto ya, aku juga foto deh. Nila itu ini. Ini Nila, kenal sama karaokean sama ibu. Karaokean sama ibu. Ya kan, Oh ya, kalau memang Kenal, teman kan? saya berarti pernah ikut acara saya, ya. nggak pernah kerja di sini berarti. Bener nggak pernah kerja di sini? Nila ini. Dia bilang nggak kenal, ternyata ada foto karaokean. Sama Satrio Pak, semalam Satrio Ya. ditelepon sama beliau. Benar kan? Kalau memang gini Pak, saya kan juga sering mengadakan acara-acara. Iya. Yang ikut itu tidak semua. Saya artinya warga ataupun teman. nggak nilai itu artinya karyawan di sini. Kan nggak mungkin orang luar. Pasti Pasti karyawan di sini. karena kan pernah foto sama saya. Saya artinya karyawan di sini. Tapi kalau saya disuruh ingat ini siapa, mohon maaf Pak. Nggak, dengan foto itu kan berarti tahu karyawan di sini selama 1 tahun setengah. Oh, kalau 1 tahun setengah sih enggak. Ya, kurang lebih artinya. Berapa lama? Izin Pak Wali. Iya. Jadi Bu kenal Satrio? enggak. Yakin nggak kenal? Kita Saya nggak tahu maksudnya. Semalam Ini loh dengan Pak. telepon gitu loh. Pak. Saya ini kan ngomong. Saya ini bukan nggak kenal. Ya, karena saya itu nggak selalu di sini. Nggak selalu di sini. Pak Wali sini. Kalau memang Bu pernah. kenal telepon ini ya? Satrio telepon ini? Jangan nggak kenal Satrio bener? Saya bukan ngomong nggak kenal ya Pak. Ya, oke. Tahu. Saya cuma tahu karyawan itu dari namanya. Oke. Tapi kalau enggak, Ibu ini yang aja ya Bu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal. Paham? Anu enggak ya? Ngerti lah ya. Vero. Veronica tadi. Ibu kenal. Kenal. Sudah resign Pak. Ya, iya betul. Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Ya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Salah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu ya. Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero. Kan begitu kira-kira. Vero yang kapasitasnya sebagai karyawan Ibu. Saya nggak pernah mengakui seperti itu. Ya artinya Ibu bilang bahwa mungkin itu kebijakannya Vero kan gitu kan ya? Oh enggak. Saya nggak ngomong gitu juga. Ya. Kamu kan yang BA kemarin toh, yang BA. Ternyata pertahanan dari Ibu Hanju Adriana ini cukup kuat guys ya.
dikelilingi orang segini banyak ya, bahkan orang-orang besar macam wakil menteri, Kapolrestabes ya, wakil wali kota, dari Disnaker, ini masih belum goyah ya soal nggak kenal nggak tahu itu ya, nggak goyah ya. Padahal ada bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa kedekatan dia dengan beberapa yang disebutkan tadi ya. Bahkan ada yang nyelip tadi ya, ada yang menyela lah ya, kenal dengan Satrio, itu pun kayaknya mau mengajukan bukti lagi ya. Nah, tadi dengan Nila tadi ternyata pernah karaokean bareng ya. Ini menarik ya, karena netizen ini lagi-lagi netizen ya di kolom komentar nih memberikan analisa yang cukup masuk akal juga ya. Jadi ini nggak mungkin ya kalau backingannya biasa-biasa gitu, kata netizen ya di kolom komentar ya. Kenapa? Analisa dari netizen itu, dia bikin laporan di Polda itu langsung diterima, besoknya itu bisa langsung, waktu itu loh, waktu Cak Armuji itu datang itu hanya selang berapa hari itu udah laporan di Polda itu langsung diproses. Sedangkan yang datang ini ada dari Polda juga sih, ada Kapolrestabes. Apakah dia ada kenalan-kenalan gitu, tapi kita nggak tahu ya. Oke, lanjut ke part 4 ya. Luar biasa ini, masih alot guys ya. Kamu kan yang dia kemarin toh, yang dia jadian toh. Sudah berapa bulan di sini? Ya waktu di center ditanya ijazahmu gimana tuh kamu? Benar ya kamu chatnya sama? Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau hutang apa waktu daftar? Oh, ada yang hutang. Kamu enggak punya hutang di ini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya hutang enggak? Sampai sekarang punya hutang enggak? Gajimu terakhir dikasihkan enggak? Dikasihkan. Berapa? Dikasihkan enggak? Oh, enggak. Gajinya waktu itu minggu. Enggak punya hutang. Satu minggu berapa? Ini kok kayak saya tadi ya. Sorry. Kok kayak ngulangi ya? 85 kalau. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di Ntar 43 tadi kan udah. Yang waktu Ini kan itu saya 44 ya. Coba, sorry. 43 ini 7. Oh, 43 sama 44 ini sama ya. Jadi Kamu kan yang dia sekarang 45 aja. Kan gitu kan ya? Oh enggak, saya nggak ngomong gitu juga. Loh, ya silakan. Kalau memang putrinya merasa menerima ya tanyakan ke putri. Bentar, Bu. Bagian uang putih cash, uang kecil kan? Setiap uang masuk itu dicatat nggak? Ada bukunya nggak? Uang masuk. Masuk atau uang keluar catat nggak? Di buku, Pak. Ada buku nggak? Dicatat nggak? Kalau keluar masuk udah. Selain gaji, Selain gaji, ada catatannya kan? apa transfer? Ditulis nggak? Ya. melalui amplop, Pak. Kita di sini gini gajian. Itu kita masukkan amplop satu-satu per karyawan. Dan nanti kalau makan itu ada. Nah, daftar makan ada kan? Ada. Daftar uang makan ya tertulis, disimpan di mana namanya? Ada. Ini aja Pak, Mbak Putri, Ibu dengar pengawal saya, Anggila ini ijazahnya di mana kalau Ibu tahu? Ya, tapi dia nggak apa ya? Dari pihak kepolisian. Kepolisian lah, maaf Pak, kepolisian lah. Terus Mbak Putri, ada Pak polisi yang mau. Ini sebelum ini nggak kosong ini. Ini ada map oren, Pak, di sini. Di sini ada map oren. Oh, ini pindah ke tempat Ini kan barang-barang berharga. penyimpanan dokumen guys. Ini sama yang bagian sini. Tugas saya Sama Bu Vero Nita. keluar dulu, Pak. Bu Vero katanya. Iya. Bu Vero siapa? Itu ini kan orangnya. Bener ini. Ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. Masih ada di sini bukan keluar. Iya, tadi katanya juga nggak ada ruangan admin. Kita sampaikan dulu ya, izin. Oh, Bu Vero. Ternyata Bu Vero tuh ada di dalam gedung itu. Ibu kenal ini, Bu? Ini kenal ini? Ibu ini, Bu. Sebelah sini, Bu. Kenal nggak? Satrio. Kenal enggak? Satrio ngomong. Di sini ini baru keluar Senin. Kenal nggak, Ibu? Kenal enggak? Kenal saya tuh. Loh, gini ya Pak, saya kalau memang pernah bertemu, beracara, saya nggak mengelak ya. Tetapi ini kasusnya kan bukan, saya nggak boleh ketemu orang, saya nggak boleh punya acara sama-sama. Tapi kalau kenal secara personal siapa ya saya nggak tahu.
makanya ini kan Loh, kalau pernah ketemu, pernah mungkin. Tapi kan saya nggak mungkin kenal. Oke, sekarang Ini ini siapa? pertanyaannya Sekarang sama Mas Satrio coba jelaskan tahu nggak kerja berapa lama di sini sebagai apa biar Pak Wamen jelaskan. Saya kerja di sini 5 bulan lamanya. Dari November 2024 kemarin. Interaksi dengan Bu Diana sering ketemunya berapa kali? Kalau ada acara aja. Berapa kali acara? 2 kali. Acara apa itu? Acara apa itu? Kerjaan atau acara di luar kerjaan? Ya kerja ulang tahunnya ini, acara ulang tahunnya Bu Diana sama acara Imlek. Oh, Imlek. Iya. Pak Edi, di sini kerjanya apa Mas? Kerjanya ya gini Mas, serabutan. Angkat-angkat barang itu. Angkat-angkat barang. Siap. Izin. Ini seru. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi atau sudah bisa. Ternyata beliaunya di situ. Tidak bekerja tapi di situ bermain. Lagi main di sini. Lagi main-main aja nggak boleh. Boleh. Main maaf. Ah ini gak beres ini. Menurut saya ibu ini banyak keterangannya tidak yang saya mencurigakan. Saya kita serang ke polisi aja sana. Ya, Pak. Saya tambahin satu lagi. Bu, kalau polisi ibu selesai Bu. Nanti Pak. Biar bisa dibuka sekalian Pak. Ambil satu aja. Ibu tadi kan mengatakan saya sebentar satu aja. Yang tahu dari mana? Saya kasih sedikit. Izin ya, jadi satu aja ini. Tadi kan saya karena terlalu gini Pak, menurut saya ini blunder dia, muter-muter nanti. Karena kan kami dari kementerian, kami mau tahu juga ketegasannya. Karena persoalan ini kan ini polisi lebih tahu soal nanti proses berikutnya. Kalau soal berikutnya nanti menurut saya teman-teman dari pengawas garis nakar bisa melakukan pemeriksaannya langsung. Ini langsung karena perintahnya langsung melakukan pemeriksaan, kita bisa K3-nya normanya, tapi kalau ada unsur pidananya itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau berikutnya ada hal-hal nanti ini jadi panjang, ini ada bawa lawyernya kan? Saya lawyernya. Lawyernya itu. Nah sebagainya segitu. Amin. Bu, ibu udah berbohong. Bisa. Ibu berbohong pakai tanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign, kemudian ternyata nggak tahu ini benar atau nggak Ada videonya ada nih. Izin Pak. Itu untuk menjaga gini. Pak, kalau Veronicanya sudah resign nggak boleh main di sini. Boleh, tidak gitu ya Boleh kan? Terus gimana? Alasan ibu sederhana banget main. Ini tempat bermain atau gudang kerjaan? Ibu jangan buka soal itu sama saya. Pak, ini tempat bekerja atau tempat bermain? Kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Jawabannya sederhana Bu. Ibu tahu sekali berarti tempat saya. Saya ini biasa berdebat. Udah mulai marah nih Pak Wakil Menteri. Itu kayak ke saya. Ibu nggak malu kalau kita kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Kita sengaja ajak penegak hukum, kita ajak wali supaya ibu punya rasa nyaman. Kok cari berpikir jadi liar-liar sono apalah narkoba, apa urusannya, kita nggak urus gitu kan. Kita nggak aja ngurusin persoalan ada ijazah yang ditahan, udah di situ. Kemudian ada persoalan yang lain-lain itu bukan domain kami, bukan Kemenaker. Ini ada penegak hukum, ini kepolisian, ada Kapolres tadi. Kok ibu malah lari-lari ke sana ke sini? Udah pokoknya Pak, udah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah kita aja. Ngapain ribet-ribet? Iya. Sederhana sebenarnya. Nanti habis ini ada 100 orang Pak datang ke saya. Terus nanti ada 200 orang Pak. Ngapain? Nggak tahu. Ya makanya ibu Bu di sini ada kepolisian. Kalau ada terkait pelanggaran hukum kan ibu dilaporkan. Bayangin Bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini nih. Pas Waji ini udah dilaporin. Armuji. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutif di sebuah pemerintahan lokal Surabaya, dia laksanakan, ibu laporin. Polisi kita itu sampai korporat itu diterima. Pak Nam, lanjut. Seru-serunya nih. Bayangkan itu aja diterima Bu. Kemudian ada orang yang ganggu 100 orang, 200 ribu orang, ya pasti diterima lah. Bu, sekali lagi kami sedang melawan yang namanya premanisme. Kita lawan ormas-ormas yang sifatnya meras. Saya tegasin tuh. Jadi itu tugas saya dengan polisi nanti. Ibu jangan bilang-bilang, oh nanti ada 100 orang, apalagi sih? Ibu diperas.
Ya pertama kan yang ngadu kan 2, sekarang katanya berkembang jadi berapa? Yang ngadu apa? 30, 40. Ya, karena mereka memang ada masalah terkait ijazah. Nah, nggak tahu lagi. Loh, Ibu memang berbelit ini, Bu. Kemarin sama telepon si Satrio. Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekamannya loh. Loh iya, saya kan bilang. Ini aja udah handphone kan nggak selalu di tangan saya. Lo kan tadi suaranya Coba putar, bohong lagi. Ngawurnya orang nih. Asli. Kacau. Mama nggak kok? Saya di sini. Sorry dulu nih. Aduh. Terus ijazah saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cece tuh mau aku tetap kerja. Tapi nanti ijazahnya misalnya saya kerja bisa cair tanpa denda nggak sih? Ya iyalah, apa ya juga. Beneran nggak sih? Nanti giliran kerja lagi kita kena denda lagi, Cik. Ngawur. Emang ini siapa ada apa? Ya kan waktu Saya pikir Ibu kerjanya ya asik. Udah. Hilang kesabaran nih Pak Wakil Menteri kayaknya. Itu kan ngomong masalah denda. Bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa? Ibu bilang Veronica enggak kenal resign apa. Kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Dia ngelarang kita juga. Tadi kan Bapak ngomong. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat. Veronica itu tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya? Bukan Ini main. bukan tempat bermain. Ya itu mungkin alibi dia aja main-main. Tahu Nah, pas dia kepentingan Ibu apa sih Bu? Saya nggak ngerti untuk hal kayak begitu. Nggak ada. Dosa atau enggak? Ibu dipukulin atau enggak? Saya tanya digamparin atau enggak? Ada nggak yang nanya Ibu di sini? Ada nggak? Tanya yang bully Pak. Saya cuma diem aja. Ibu dibully berapa orang saya tanya? Wah, nggak tahu Pak. Saya sudah nggak mau lihat. Nih Ibu, nih saya dibully sejagat raya nih. Ibu nggak seberapa. Saya ngebelain guru Sritek, tapi di PKS saya dibully. Ibu cuma berapa orang aja dibully. Itu resiko di industri media sosial. Kok Ibu takut dibully? Ibu lebih takut lagi kalau seandainya Ibu menahan kawan-kawan jasanya. Karena itu wilayah pribadi, hak pribadi orang nggak boleh ditahan. Soal bully biarin aja, saya juga dibully kok. Jokowi dibully, Prabowo aja dibully, polisi aja dibully. Siapa yang nggak dibully sih? Mereka kurang apa nih bekerja tuh 1 kali 24 jam, polisi tuh ya masih dibully. Coba kalau polisi cuti 3 hari, nggak ada nih di mana-mana pun jahat semua isinya nih. Lagi saya heran, Ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Tabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Saya nggak bohong. Lalu apa nipu? Lalu apa nih? Bujuk. Keterangan itu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sekolah. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Ya, tadi kan ditanya oleh Bu Putri terkait ijazahnya ada di Bu Veronica. Kalau Itu memang kan Ibu tahu Bu keterangannya Veronica dia. di sini, harusnya Bu Ver Ibu ajak ke sini. Kalau memang Bu Diana Saya kooperatif nggak dengan mau, Pak Wamen. saya nggak mau melibatkan pihak lain dengan omongan abal-abal. Saya nggak mau. Omongan abal-abal, apalagi? Saya aja, jangan orang lain. Mungkin ngikut dari arahan Pak. Saya aja. Yang dibully saya. Berjalan. Ikut gergetan guys. Jadi tadi Snaker kita minta untuk periksa semua soal Udah, sistem aja. nanti Saya mau sekuat apa sih Bu masalah badannya? Saya mau tahu nih polisi Bu. Kalau saya nggak ahlinya ya, mengintegrasi orang nih, ada kepolisian nih. Ini perwira loh Bu nih, perwira. Dia wadir. Pak Saya mengerti Kapolres. bahwa Anda menyebutkan mengintegrasi orang dan Oh dia ngerekam ini. Ngerekam. Ketahuan lagi. Rekam juga nggak apa-apa. Keterangan yang bersangkutan kan banyak berbeda. Iya.
Semuanya merekam juga. Merekam semua. Juga polisi ada di sini. Ngapain kamu banyak media yang rekam? Tinggal minta nanti. Menurut saya biar nanti Pak Kadis Naker di pos yang sini, tapi untuk keterangannya mungkin Pak Polisian bisa lebih dulu. Nanti bisa diproses. Gila, Pak Wawali dibohongin, saya dibohongin, polisi dibohongin. Semua kan tanggung Siapa jawab lagi saya. mau di? Ya. Saya tidak mau melibatkan pihak lain. Si Veronica panggil tuh kemarin. Saya Kita begini, kami ini datang kemari kaitannya karena kami ada aturan. Iya. Pertama kami kaitannya. Iya. Tanggung. Iyalah, Veronica panggil lah. Semua di saya. Ya. Kalau ada pihak yang mengaku ini dan itu, saya tidak mau menyusahkan keluarga. Ya. Itu Nah, aja. Ibu kami terima kasih. Ibu kooperatif, kami di kabar yang masuk. Meskipun Ibu kabar masuk, kami punya kewenangan untuk di sini. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan Jadi soal Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Nah, ini Vero. Cuma bantu-bantu aja. ya itu konteksnya Dan Bu. tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Kalau Vero ada, apa, tapi ya kami kalau ada berkaitan pihak dengan lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu urusannya pihak yang lain. Kemudian pernah nggak Mbak Vero ini? Belum pernah ya. Nggak cuma nanya doang, kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa. Nggak ada. Oke, lanjut Pak. Bayangkan itu aja diterima, Bu. 7. Kemudian Tapi ada sebelum orang- 47 guys, ini menarik banget, ini puncaknya kayaknya. Karena Veronica ini kayaknya kuncinya yang dititipi Putri ijazah tadi kan. Kan melalui Putri tadi kan nahan ijazah diserahkan ke Vero. Dan dari Vero ini kayaknya Vero ini semacam ya agak pimpinan lumayan tinggi kan gitu ya. Sebelum Diana ya mungkin ya. Cuman katanya Vero udah resign dan segala macam, nggak tahu dan pokoknya bulat guys ya. Ayo lanjut. Ini puncaknya kayak ini. Nggak cuma nanya doang, kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah betul. keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa, nggak ada yang diiniin, kasih Pak, tadi semua. itu saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Gimana ya? Ijazah di mana? Ini di mana? Udah sudah, pulangin aja udah ijazahnya. Kita ngejamin ibu tetap berusaha. Enggak ada masalah apa. Dari awal saya tekan, Bu, ibu harus nyaman karena kita negara. Ibu harus kita lindungin. Pokoknya Bu Vero itu nggak ikut-ikut, Pak. Dia Nggak ikut-ikut tapi nerima ijazah. Emang dia mau ngapain? Ini tanggung jawabnya itu ada di saya semua. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Saya nggak pernah. Kemarin saya masuk, saya kasihkan aja. Itu ya, kapan kira-kira? Sama kamu ya? Desember. Ada 2 orang, Pak, saya sama Gani. Desember ya? Iya. 2024? Iya. Vero, kasih ke apa? Ijazah kawan-kawan. Maaf, tidak Pak. Oh, tidak Pak? Tidak mau buka masalah. Iya. ada COVID tuh. Kamu nyerahinnya di mana? Nyerahinnya di mana? Memang Di mana? Di depan. Ini gini, jam berapa? Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab dan saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur ya. Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Iya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Iya. Bukan, aneh. Kok ini ngira ke sini? Ini ke sini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Iya. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu Pak. Bukan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima rekaman yang ini. Saya kenal. Aku pernah ketemu. Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah. Ijazahnya yang bersangkutan ini siapa namanya ini?
dan SKCK waktu daftar. Vero, kamu nanti berbongkar. Oke ya, ini Mbak Vero, ini banyak ini akan menjadi keterangan dari pihak kepolisian. Sumpah di bawah kitab dulu nih, Veronica nih. Sumpah di bawah kitab dulu. Iya, sama. Ya agama saya kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Semua itu agama. Gimana sih? Ibu pikir agama saya diragukan? Saya ini orang Kristen. Ini orang Islam. Emang ibu udah ngawur nih bu, asli. Cara diskusi udah nggak sehat dengan ibu nih. Kita bilang kita baik, kita apa? Kita cuma minta ijazah dipulangin, udah itu doang. Simpel sebenarnya. Kita nggak minta duit ke sini, kita tetap Malah bikin panjang ini. Gitu ya Pak. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Kamu tahu itu ya? Ya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Siapa? Ya, di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres. Pak Wadir Krimsus. Pak Krimsus sama Pak Kapolres. Ada Pak Wawali. Pak Wawali di sini. Kepala dinas, pengawas dan semuanya. DPRD, anggota Lengkap dewan. semua. Siapa? Berani ya Vero nih juga. Apa sih nggak sehat? Nggak ketemu logika. Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar nih sekarang. Kalau ada terkait utang itu saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tahu saja di mana tempatnya. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakangmu itu, siapa namanya? April Pak. Peter, sama Peter, kenal kan? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu, betul? Menyerahkan ijazahnya ke kamu kan begitu. Saya nggak tahu. Saya Ayo. Lupa. Enggak. Ini loh. Kompakan ya. Kamu berdua waktu itu dia ngaku menyerahkan ijazah ke kamu kan begitu. Ojo ngomong lupa. Baru 2024 kemarin. Desember terakhir. Baru agak pengen aneh kok. Kan mesti tahu lah kamu. Nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah orang-orang. Oh loh. Mas Bayu, kalau izin saya ingatkan Pak Wali, Saman pernah transfer gaji ke seseorang, baik, bukan gaji, pernah transfer ke seseorang temanmu. Kalau transfer pernah? Oke, tunjukkan transfernya. Oh iya, saya masih. Ke siapa sampean? Waduh, banyak. Oke, atas namamu ya? Iya. Oke, Pak, kenal berarti Pak. Halo, kamu kan masih kerja di sini dong sampai sekarang? Enggak. Nah, terus kesini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Loh ya, artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu nggak kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak ngomong nggak kerja ini kan ya harus terima ijazah. Kalau begini Bang, Gaji juga, transfer gaji juga. beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada apa penyidik, ada apa pihak berwajib, ada Pak Wawali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meras, kita nggak ada tindak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. Bagaimana saya tidak Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya penegak hukum aja loh di. Tapi monggo ini dijalankan. Kasihkan aja ijazahnya. Memang Budiana dan Mbak Vero nggak mau kooperatif. Kalau ada utang dibayarin. saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut apa? Tidak wewenang. Saya ini kita ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba tuh. Udah males. Udah males nih Pak. Kita ngejaga ini supaya di sini bagus. Memberikan suatu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi dia pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan suatu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Bakhtiar, dan ada Pak Kapolres Tabes, ada status daripada kementerian. Ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan satu keterangan seperti itu.
Ya itu ada aktivitas ya. Kok bisa karyawan segitu banyak, katanya nggak ada yang kenal, nggak tahu. Ada map orange ya? Iya, map orange. Ya mungkin berpindah. Kira-kira apa ya motifnya ya? Kok bisa kuat banget ya nyimpen ijazah gitu aja? Kalau emang ada tanggungan, Pak Wamen tadi mau bayarin. Kalau emang ada hutang kayak hutang kerja atau gimana? Nanti udah diproses aja. Ting. Masnya namanya siapa? Menarik ini. Jadi sini udah lama. Nggak tahu. Le. Baru hari ini. Ting. Le. Bantu. Ini kan milik bapaknya. Itu pasti baju dulu nggak tahu kalau pas gimana. Ya kita baca keterangan di video ini ya sambil pantau videonya. Ini masih pencarian kayaknya ya, pencarian ijazah itu barangkali ada ya. 47 Wamenaker dibohongi. Diana nggak mau mengakui dan saling lempar dengan Veronica. Penyelesaian diambil alih kepolisian karena ada unsur bohong dan penipuan. Loh, malah panjang. Malah tuh guys. Nyilek ijazah ya nek niku gareng kayak noy lak beres ya. Fotokopi. Foto asli juga. Asli juga ya. Hah? Kopi. SKHU itu. Kopi. Silakan, Pak. SKHU. Sebentar ya. Yuk, bubar ya. Pak, terkait sidari ini apa yang menjadi temuan Bapak? Karena kan kasus ini pemilik tidak pernah mengakui, padahal banyak bukti yang sudah menunjukkan berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pegawai gitu, Bapak. Kalau kawan-kawan melihat hal itu, kejadiannya ada sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan ada laporan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada Perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak loh, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Masa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada Perda. Sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Perda apa? Pak, selain itu Pak menyatakan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak, dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Pak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak mengakui. Bulat. Jadi saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak tahu ternyata kita temen ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan teman
tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini sudah tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu di Upah bawah. di bawah. Upah lembur juga tidak dibayar. Hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang Sholat Jumat. Sholat Jumat dibatasi 20 menit. Pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya ini Sensor gitu ya. republik yang Sampai disensor. diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang sudah Nah, dilakukan. mudah-mudahan ya. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya sampai juga ada nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin melempem enggak. ya. Nah, sampai saat ini, Awal-awal Pak, kita seperti semua apa, akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Keras ini wartawannya ini. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Semoga. Di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan alat ke aparat penegak hukum. Itu. Oke. Enggak cuma nanya. Ya, tuh menarik guys. Intinya selanjutnya urusannya sama polisi ya. Walaupun sebelumnya Diana yang melakukan laporan kepolisian untuk Cak Armuji ya, wakil wali kota, dan akhirnya dicabut, minta maaf, nggak tahu ya motifnya apakah memang benar-benar merasa bersalah atau gimana. Tapi yang jelas niat awal Cak Armuji mendatangi ini ya gudangnya, atau yang dia bilang cuman gudangnya ya, kantornya atau gudangnya terserah lah ya, itu adalah untuk gimana caranya ijazah yang ditahan tuh kembali ya, yang mengadu ke Cak Armuji itu. Tapi kan Diana minta maaf gitu aja dan tidak mengakui bahwa dia itu menahan ijazah sampai dengan detik ini ya, masih belum ada tanda-tanda Diana mengakui bahwa perusahaannya itu menahan ijazah. Bahkan Pak Wamenaker pun sampai gergetan ya. Yes, intinya kata Cak Armuji tadi yang bulet ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video kita selanjutnya kita masih ada bahasan menarik ya, yang mana topik ini lagi hangat ya, lagi viral ya akhir-akhir ini ya, yaitu tentang ini ya, tentang Taman Safari Indonesia atau OCI, Oriental Circus Indonesia. Kalian harus tahu di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.